Bismillahi awalnya kalam kepada Allah Tuhan Rahman Basifai wujud syaratu kidam pujaan umat siang jumalam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad, pangkatnya tinggi dunia akhirat, seratu selatan utara timur Jawa Barat. Mulonyo jalo disyarakkan kanai kulari dinan bapalun, mulonyo sambah ditibukan menyusun jari minta ampun. Kajirek tabang ramu-ramu, inggok mencongkom lidih saga tadabuk lalu ke tanah. Kita indak basobik namu, gadang indak baimbokan gala sambah terserak ke tengah-tengah. Tak putiang ke hulu, di bawah kiliran taji, asamulo kata dahulu, tiga limbago nan terjali. Pertama sambah menyambah, kedua baso jo basi, ketiga siriah je pinang. Sambah menyambah dalam adai tali batali undang-undang, nan tersabut di mulik manih nan terpakai di baso bayak. Mulik manih talempong kato, baso bayak gulo di bibia dalam bungka nan piawai nan banamo adai jo sopan santun. Nyatu limbago nan terjali, isunya adai jo pusako dan mesamo kita memakaikan. Lurih kaunan dari pasar baru, di sinan hati takabek. Minta ampun kami dahulu, jawablah salam di nerape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak sulah bendang projek yang berbahagia, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di channel kebanggaan kita ini, di channel kebanggaan generasi muda dan generasi mudi Minangkabau insyaallah. Yang mana tentunya di video kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang falsafah alam Minangkabau, yang mana tentunya akan menjadi pemahaman baru dan ilmu baru serta pengetahuan baru bagi kita bersama. Tanpa berlama-lama dun sana, kita akan membahasnya di Balai Narandah. Dan sana, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang bahasa ampek balai, ataupun dalam bahasa Indonesianya bahasa empat balai. Dan sana, Raja Alam di Pagaruyuang yang selaku menjadi kepala pemerintahan dibantu oleh suatu lembaga yang dinamakan dengan bahasa ampek balai, yang mana yang dimaksudkan adalah dengan 4 pembesar ataupun kepala yang membantu sistem pemerintahan pada saat itu dun sana, ataupun yang membantu Raja Alam tadi dun sana. Yang pertama adalah Bandaro di Sungai Tarap, merupakan pembesar pemerintahan yang berada di Nagari Sungai Tarap, yang mana dijuluki sebagai Pamuncak Koto Piliang dun sana. Yang kedua, Andomo di Saruwaso. Beliau merupakan pembesar pembendaharaan yang dijuluki dengan Puro Panuah dun sana. Koto Piliang yang berkedudukan di Nagari Saruwaso. Yang ketiga dun sana adalah Mangkudum di Nagari Sumani ataupun Mangkudum di Sumani, yang merupakan pembesar di bidang keamanan yang berada di Nagari Sumani kawan-kawan, yang dijuluki dengan Aluang Bunian Koto Piliang. Yang keempat adalah Tuanku Kadi di Padang Gantiang dun sana, pembesar keagamaan yang berkedudukan ataupun yang bertempat di Nagari Padang Gantiang, yang dijuluki dengan Suluh Bendang Koto Piliang. Sebagai pejabat tertinggi di sana, Bandaro di Sungai Tarap dibantu oleh 6 orang pembesar ataupun 6 orang gadang dalam bahasa Minangnya, ataupun 6 orang besar di sana. Besar di sini dimaksudkan adalah orang-orang yang sebagai kepala-kepalanya, yang mana mereka ini dinamakan dengan Gadang dan Batu Juah. Kita akan membahasnya satu-satu dun jana, siapa aja sih yang ke-7 orang ini. Nah, yang pertama itu adalah Pamuncak Koto Piliang yang berkedudukan di Sungai Tarap, yang bertugas sebagai pimpinan. Yang kedua adalah Pardamaian di Koto Piliang yang berkedudukan di Simawang atau Bukit Kanduang,
yang bertugas sebagai pendamai jikalau ada nagari-nagari ataupun negeri-negeri yang bermasalah ataupun bersengketa di sana. Yang ketiga, Pasak Kangkuang Kotopiliang yang berkedudukan di nagari Sungai Jambu, yang mana tugasnya adalah mengawasi keamanan di dalam negeri di sana. Yang keempat, Harimau Campa Kotopiliang berkedudukan di Patipuah di sana. Tugasnya sebagai panglima perang. Yang kelima, Camintaruih Kotopiliang yang berkedudukan di Sanyang Baka di sana, yang bertugas sebagai badan penyelidik. Yang keenam, Cumati Kotopiliang yang berkedudukan di Nagari Sulit Ayih, yang bertugas sebagai pelaksana hukum di sana. Yang ketujuh, yang terakhir, Gajah Tongga Kotopiliang yang berkedudukan di Nagari Silungkang, bertugas sebagai kurir di sana. Sedangkan wilayah yang di luar Luhak di sana yang dipimpin pada nagari yang berstatus otonomi ini dinamakan sebagai wilayah rantau di sana, yang mana statusnya ini langsung di bawah kepemimpinan Raja Alam. Dalam Mamang diungkapkan Luhak Bapangulu Rantau Barajo. Kepala pemerintahan di wilayah rantau adalah orang yang dipilih menjadi raja di sana, yang mana pada umumnya adalah merupakan anggota kerabat atau keluarganya sendiri, baik karena berhubungan darah ataupun juga karena perhubungan yang disebabkan oleh perkawinan. Panggilan atas kepala pemerintahan tersebut beragam di sana. Panggilan atas kepala pemerintahan tersebut tidak seragam di sana. Tampaknya yang mana disesuaikan dengan panggilan daerah setempat, yang mana telah ada panggilan ini sebelumnya. Jadi hanya tinggal melanjutkan saja di sana. Contohnya ataupun umpamanya adalah Raja Muda di Rantau Indrapura, Raja Kaci di Padang, Bendahara di Kampar, dan Tantuah di Indragiri di sana. Itulah tadi di sana yang dimaksudkan dengan bahasa Ampek Balai yang pernah kita dengar, yang pernah terlintas di pendengaran kita. Siapapun yang mengatakan ini sebelumnya, kawan-kawan mungkin mendengarnya di suatu acara adat ataupun pernah belajar ini di masa sekolah dulunya. Nah, inilah pemahaman tentang bahasa Ampek Balai sesuai dengan falsafah alam Minangkabau. Mudah-mudahan bermanfaat di sana dan menambah lagi perbendaharaan pemikiran kita tentang adat dan budaya Minangkabau yang menjadi ciri khas kita sebagai orang Minangkabau di sana. Kita tutup di sana ibarat video kacik nan alun sudah pakakeh nan alun lengkok bana jika belaya ke tapi kok ke tengah takui di golombang kok ke tapi takui di boyo, dan mungkin si buto kama mimbiang sulumpuah kama nari si bisu kama nyanyi. Mari sama-sama kita mencintai adat dan budaya alam Minangkabau yang sama-sama kita warisi sampai hari ini, dan tidak ada rasa sayang yang paling sempurna tanpa terkecuali kita memahaminya lebih dalam di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.